SPMSI. Saya langsung ingin menyapa Bapak dulu. Halo Pak, apa kabar? Iya, alhamdulillah, Nana sehat. Luar biasa. Kita jumpa lagi setelah setahun ya Pak? Oh iya, ketemu lagi sama Pak Bulan nih. Iya benar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa. Dan selain Direktur UT Publik Nebula, hadir juga 2 orang mahasiswa ya. Ini tentunya mungkin mahasiswa yang berbeda dari biasanya. Kenapa saya katakan gitu? Karena ini adalah mahasiswa yang pastinya udah punya gelar juga gitu. Dan bukan itu saja, beliau-beliau ini juga merupakan mahasiswa yang berprestasi dari Universitas Terbuka Kota Palu. Langsung saja kayaknya kita kenalan dulu. Di sebelah kiri saya nih ada Pak Dadang SPDI SPD, mahasiswa Universitas Terbuka Palu. Ya, siap. Halo Pak Dadang, boleh dekat dengan mic-nya? Boleh ditarik aja. Publik Nebula semuanya. Iya, oke. Apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih juga sudah hadir di Studio Nebula Siap. ya. Baik, selain Pak Dadang ada juga Mbak Yuningsi Maswara, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Palu juga ya. Selamat pagi Mbak Yuningsi. Iya, selamat pagi Mbak Nana. Saya panggil Mbak Ningsi aja ya, Iya, boleh. biar lebih akrab gitu. Iya. Oke, Mbak Ningsi, ini kalau nggak salah atlet nasional karate PON 2020 ya? Iya, Ih, betul. luar biasa. Dan Mbak Dadang ini ya, boleh kasih tepuk tangan dulu ini kayaknya. Apresiasi ya. Oke, Mbak Yuningsi ini merupakan atlet nasional karate PON 2020 dan Pak Dadang juga ini merupakan juara 1 LPP KMN nasional bidang kepramukaan Mbak Dadang. Siap. Luar biasa. Baik, kalau gitu Publik Nebula selama 1 jam ke depan ya, kita akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan Universitas Terbuka Kota Palu. Sebelumnya kami sampaikan, Anda juga bisa mendengarkan kita di streaming Radio Nebula 101fm.listentomyradio.com. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung ini di Facebook UPBJJ 82. Sekali lagi Anda bisa simak di Facebook UPBJJ 82 siaran langsung dan Instagram di UT_Palu 82. Kami harap juga Anda bisa menyimak sampai di akhir nanti karena akan ada souvenir menarik dari UT menanti Anda yang menyaksikan live-nya di Facebook. Seperti itu ya. Baik, dan yang pasti Anda juga bisa join di 0811450201 buat Anda yang ingin bertanya-tanya sebentar sama teman-teman dari UT Palu, Publik Nebula, bisa langsung telepon kita atau WhatsApp dan juga SMS. Baik, kita mulai. Mungkin saya mau ke Pak Dirnya dulu nih ya, Iya, Pak Wijanarko. iya. Biar masyarakat bisa lebih Oke, dekat lagi siap. gitu dengan Universitas Terbuka Kota Iya, iya. Palu, biar bisa lebih mengenal lagi. Iya. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit Pak Wijanarko sejarah berdirinya UT di Kota Palu dan Iya. seperti apa perkembangannya sampai Iya. saat ini. Oke, baik Pak Bulan dan Nana, terima kasih. Pak Bulan, UT itu sebetulnya sudah lama berdiri ya, sejak tahun 84 ya. Di Palu sendiri juga sudah lama juga, sejak UT berdiri maka di Palu sudah ada Kota Palu. Di Palu sendiri itu melingkupi ya seluruh wilayah Sulteng ya, semua setengah itu setengah. Nah, teman-teman Pak Bulan yang perlu diketahui bahwa UT itu memang didirikan saat 84 itu ada latar belakangnya mana, gitu ya. Karena saat itu 84 itu masyarakat kita, terutama teman-teman sobat-sobat yang lulus SMA sederajat itu tidak bisa tertampung di perguruan tinggi saat itu, karena jumlahnya terbatas. Ya. Makanya saat itu ada inisiatif pemerintah ya ingin membuat satu kampus yang memang bisa menampung siswa-siswa SMA yang lulus itu untuk kuliah, gitu ya. Ya kan tadi keterbatasan kuota bangku kuliah ya, gitu. Makanya dibentuklah UT saat itu. Nah kemudian berikutnya secara filosofi UT itu didirikan ada 2 hal ya. Misalnya ada 2 filosofinya yang dasar. Yang pertama prinsip terbuka dan jarak jauh. Ya. Terbuka artinya UT itu didesain bagi semua masyarakat, minimal mereka lulusan SLTA ya, punya ijazah SLTA, kapan pun lulusnya mana ya, misalnya tahun 80-an, 90 ataupun baru lulus kemarin, itu bisa dekat UT. Oke. Ya, yang pertama tidak ada batasan dari Tidak ada batasan umur. Tidak ada. Atau misalnya itu dari segi ijazah, kemudian dari segi umur, ya, umur. Baik yang baru lulus SMA ataupun misalnya yang tahun depan tuh mau pensiun, misalnya teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Ya umur udah 50 tahun, 60 tahun, kalau masih mau pengen kuliah, silakan bisa di UT. Bisa ya. Yang penting punya ijazah SLTA tadi. Nah,
Kemudian itu istilahnya terbuka ya, terbuka. Yang ketiga, secara geografis ya, kita tidak hanya dibatasi teman-teman yang kuliah di UT itu hanya di kota. Dari desa juga bisa, dari kabupaten, kecamatan yang memang mereka itu tidak bisa akses langsung ke perguruan tinggi tatap muka langsung karena faktor hambatan jarak, waktu juga dan biaya. Lagi-lagi ini masalah biaya ya sekarang apalagi ya. Teman-teman COVID-19 tahu nih, udah COVID ini kan, pandemi COVID ini membuat teman-teman nanti berpikir, gimana saya nggak bisa kuliah karena daring ya. Itu fakta sekarang ini. Nah itu jadi secara geografis itu silakan teman-teman di daerah pedesa, perkotaan, di pegunungan, pesisir, di perempuan, selama dia bisa kuliah kita tampung di UT itu. Dengan kata lain kita bisa kuliah tanpa tatap muka gitu. Iya Pak, betul. Nah itu yang prinsip pertama yang terbuka. Nah ada yang kedua prinsip jarak jauh. Nah jarak jauh itu artinya apa? Karena kita adalah jarak jauh tadi, terbuka tadi, jarak jauh tadi, maka kita harus pakai media. Medianya apa tadi? Nah, tadi Mbak Lalu udah nyinggung tuh memakai jaringan ya gitu ya. Itu memang sekarang lagi tren ya. Nah sebetulnya juga nggak itu aja. Teman-teman di UT sendiri nanti bisa tanya sama Mbak Ningsi sama Pak Dadang yang tentang ya itu bagaimana mereka bisa kuliah di UT. Nah selain penggunaan online, daring, nah ada juga yang namanya luring di luar jaringan kita. Ya jadi penggunaan apa? Modul. Kita ada namanya buku ajar, bahan ajar. Jadi teman-teman, aduh ini daerah ini nggak bisa online nih, sudah dia nanti dapat modul dibaca kan gitu, dipelajari, nanti ketika mau ujian ya datang ke lokasi ujian. Nah jadi dua prinsip ini yang Pak Fitla dan teman-teman harus paham bahwa UT itu memang secara prinsip ada dua konsep tadi, terbuka dan jarak jauh. Itu benar. Ini berarti memang secara tidak langsung ini merupakan perbedaan juga ya, mungkin dari universitas-universitas iya, lain. Iya, itu secara ini bisa seperti itu. Benar-benar baik, luar biasa. Dan selanjutnya nih Pak Dadang, saya penasaran juga, apa aja sih biasanya kegiatan mahasiswa di universitas terbuka? Sorry maksud saya. Oh saya. Silakan Pak. Ya, baik, Mbak Nana. Untuk mahasiswa sendiri ya, jadi nanti bisa tanya langsung ke Mbak Yunisa Mbak Dadang ya seperti apa. Nah di UT sendiri karena memang karakter mahasiswanya itu tersebar di mana saja gitu ya, tidak hanya terfokus di kota Palu dan sekitarnya, ada juga kita yang di Bangil-Laut, di Bangil Kepulauan, ada juga ada di Morowali Utara, di Buol itu berbatasan dengan Gorontalo ada juga gitu. Nah jadi masa kita banyak sekali ya. Nah tapi gini Mbak Nana, karena mahasiswa kita adalah mereka yang sudah bekerja, ya artinya mereka memang mahasiswa itu didesain ya, kalau mereka punya bakat ya, kita akan memfasilitasi. Nah misalnya nih kasusnya Pak Dadang gitu ya, kemarin ikut lomba tentang desain inovasi tentang kepramukaan, maka kita akan bimbing dia, bimbing Pak Dadang gitu ya, supaya dia bisa tersalurkan bakatnya di bidang karya ilmiah, inovasi kan gitu. Dan bisa lebih fokus ke situ. Iya betul gitu ya. Begitu halnya juga dengan Mbak Ningsi, di samping juga bekerja, juga bisa kuliah dan juga bisa tadi atlet juga kan gitu. Lalu kalau misalnya Mbak Ningsi nanti misalnya fokus bekerja saja, kan dia juga nggak bisa ngatur waktu juga kan kepada kuliah kan itu. Begitu menananya. Jadi memang UT sangat mengapresiasi, sangat dengan bimbingan dari kami akan membuat mahasiswa itu tersalurkan bakat mereka. Oke, luar biasa. Kalau gitu saya mau langsung ke mahasiswanya dulu nih. Dari Mbak Ningsi sendiri, bisa ceritakan sedikit Mbak Ningsi, gimana sih pertama kali Mbak Ningsi ini kenal sama Universitas Terbuka? Oke, terima kasih Mbak Nana. Jadi pertama kali saya tahu Universitas Terbuka ini ya memang kebetulan teman sama-sama atlet juga, ibunya Pak, dia tutor di UT juga. Oh iya. Ya. Jadi karena saya bingung Pak, saya kayak maksudnya curhat begitu kan, tanya sama ibu, saya bilang ibu saya ini bingung mau kuliah di mana, sementara saya kerja sama kalau sorenya itu latihan, kayak gitu. Jadi susah atur waktunya. Kalau kayak kuliah biasanya kan Pak kita harus masuk ini tatap muka kan kayak gitu. Nah jadi ibu ini sarankan, katanya di UT saja katanya begitu. Kuliahnya juga online, jadi kita bisa
maksudnya belajar di mana saja, kapan saja, kayak begitu. Terus ya SPP-nya juga terjangkau. Wih, ini yang paling penting sebenarnya ya. Ya, itu Pak Nana. Biaya SPP atau UKT gitu ya. Iya, UKT. Luar biasa. Iya, sangat terjangkau sekali. Mbak. Sangat terjangkau. Jadi memang pertama kenal sama UT dapat apa namanya Informasi, informasi rekomendasi dari ibu. Ibu siapa sih yang dimaksud? Ibu Sarita. Ibu Sarita. Iya, Ibu Oh, Sarita. oke, Ibu Sarita boleh disapa mungkin Ibu Sarita. Halo Ibu Sarita. Biasa. Menarik sekali cerita dari Mbak Ningsi bagaimana caranya Bu Binebula dia pertama kali mengenal universitas terbuka ini gitu. Iya. Dan memang sampai saat ini universitas terbuka juga sudah banyak yang mengenal ya, apalagi Iya. di Kota Palu sendiri. Iya, sudah banyak. Kalau cerita dari Pak Dadang sendiri seperti apa? Bagaimana pertama kali Pak Dadang kenal nih sama universitas terbuka dan langsung tertarik buat ikut? Oke, pertama saya saat itu sudah menjadi pegawai negeri, menjadi seorang guru, tapi saya ingin menambah pengetahuan kembali. Oh gitu. Iya, Mau jadi kuliah saya lagi. kuliah lagi, kemudian saya cari-cari di internet kuliah apa yang cocok dengan apa ya, dengan basic saya, Yep. yang tidak mengganggu pekerjaan saya. Akhirnya saya cari-cari di Google, akhirnya dapat universitas terbuka ini. Dari beberapa universitas yang saya lihat di Palu, ternyata universitas terbuka ini bisa menjanjikan. Selain dia juga menjadi solusi masalah buat saya, akhirnya pada awalnya bahwa pekerjaan saya tidak terganggu dengan proses pembelajaran itu. Karena tadi Bapak tadi sudah katakan ada secara online, daring, dan luring, dan itu menjadi sebuah solusi terbaik buat saya. Hal yang menarik buat saya selain itu, ternyata di UT itu banyak kompetisi yang membuat kreativitas para mahasiswa itu bisa disalurkan bakatnya, dan ini yang membuat saya sangat tertarik. Selain SPP-nya murah, ada beberapa kegiatan yang membuat saya bisa lebih wah lagi. Berarti Pak Dadang sendiri saat ini masih kuliah online ya? Alhamdulillah sekarang sudah selesai, tinggal tunggu wisuda, dan saya bisa menyelesaikan tepat waktu, alhamdulillah. Dan ternyata Mbak, omongan orang terhadap UT, wah nggak bisa nih, susah, ternyata mudah, yang penting kita belajar. Yang penting belajar ya, dan ada kemauan dan Siap, dedikasinya. gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini Bu Binebula. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama Nana Rahman dan Universitas Terbuka Kota Palu. Bu Binebula bincang-bincang biar lebih dekat dengan UT Palu ya. Sekali lagi kami sampaikan juga Anda bisa mendengarkan kami di via streaming dan juga siaran langsung di Facebooknya UPBJJ82 dan Instagram di UT_Palu82. Untuk Anda yang menyimak di siaran langsungnya Facebook UPBJJ82 akan ada souvenir menarik nih dari untuk Anda. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Begitupun untuk Anda publik Nebula yang ingin join di 081145020101 di akhir segmen nanti, sebentar kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp dan juga SMS. Kalau mau telepon silakan, kita masih buka juga sekarang. Baik, kembali ke Pak Wijanarko. Pak Wijanarko, dengan segala kelebihan-kelebihan tadi nih yang di Universitas Terbuka ya. Kalau di situ ada beasiswanya nggak Pak? Biasa kan nih kalau universitas itu kan melekat banget yang namanya beasiswa gitu, dan mahasiswa juga pastinya cari-cari yang namanya beasiswa. Ini kalau di UT gimana? Ya baik, karena publik Nebula, ya ini memang namanya beasiswa itu paling dicari oleh mahasiswa gitu ya. Nah, tapi sebelum saya sampaikan ke beasiswa yang disampaikan oleh Mbak Ningsi, kemudian Pak Dadang tadi, memang untuk itu terjangkau sekali biayanya gitu. Ya, itu kalau kita rata-rata itu kita hitungan ada banyak ya, ada istilah paket ya, ada yang paket, ada yang non paket. Kalau yang non paket itu kita bayarnya per SKS kurang lebih rata-rata yaitu 40.000 per SKS. 40.000 aja gitu. Ya 40.000 aja. Jadi sudah nggak ada biaya lagi tuh. Ya nggak ada biaya lagi. Nah mungkin ada biaya lagi kalau dia mau beli bukunya, modulnya gitu ya. Nah itu. Nah kalau yang lain lagi biaya untuk paket ada yang paket 1,3 itu dengan modul, 1,7 dengan tutorialnya, ada yang sampai yang plus ya, plus itu yang semua mata kuliah ditutorialkan. Nah, tapi jelas tadi saya sampaikan bahwa Pak Binebula hanya dengan 40.000 per SKS teman-teman bisa kuliah di UT. Bisa kuliah di UT Bisa hanya kuliah dengan 40.000 per SKS gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke topik tadi beasiswa itu ya. Jadi pengalaman juga mungkin Pak Dadang ini sampaikan juga ya, gimana Pak Dadang mendapatkan juga reward atas prestasinya ya, juara inovasi pramukaan itu ya gitu. Nah,
Beasiswa di UT itu ada banyak macamnya, Mbak. Ya, Banyak kita macam, ada oke. sama kita sebenarnya sama dengan perguruan tinggi lain ya. Misalnya dulu ada beasiswa bidik misi, ya. Kemudian sekarang itu diganti namanya di KIP, ya, KIP kuliah. Nah, selain itu juga kita ada beasiswa CSR. Ya, CSR juga ada Social ya. Responsibility gitu kan. Itu biasanya dari UT sendiri yang mencari CSR itu untuk mahasiswa UT gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada beasiswa prestasi PPA. Ya, itu teman-teman masa UT, sobat UT yang memang dia memiliki IPK baik ya, itu ada standarnya salah satunya, itu akan mendapatkan beasiswa itu. Ya, itu akan mendapatkan pembebasan SPP semesternya gitu ya. Nah itu. Nah di samping juga ada juga banyak beasiswa lain gitu ya. Tapi yang jelas tiga ini yang paling utama beasiswa di gitu ya. universitas terbuka ya. Saya tambahkan lagi Mbak Nana ya. Apalagi sekarang kebijakannya adalah bagi mahasiswa UT yang baru mau masuk ya, dan dia punya prestasi nasional, itu akan mendapatkan juga beasiswa. Oh gitu. Iya, yang baru mau masuk ya. Yang baru gitu mau ya. masuk. Iya, tahun ini gitu ya. Jadi teman-teman Papim Gula kalau misalnya punya bakat prestasi di level nasional ya, silakan daftar UT. Nanti UT akan memberikan beasiswa SPP. Wah, gitu, kesempatan ya. banget Betul. nih publik Nebula ya. Jadi kalau misalnya mau masuk dan Anda punya kelebihan juga gitu misalnya ya kan langsung bisa dapat beasiswa. Tapi ada persyaratan lain nggak? Ya persyaratannya ya yang jelas dia isi seperti film biasa, nanti lampirannya adalah memang dia punya prestasi tadi. Entah itu piagamnya, penghargaannya. Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, memang banyak sekali beasiswa-beasiswa yang Anda dapatkan di Universitas Terbuka Publik Nebula ya. Sama kayak di perguruan tinggi lainnya juga, di Universitas Terbuka ini juga menyediakan banyak sekali beasiswa. Baik, saya mau kembali ke Mbak Ningsi. Mbak Ningsi, saya pengen tahu, sekarang masih kuliah ya? Iya. Di UT ya? Oke, apa sih alasannya Mbak Ningsi masuk di UT? Alasannya gitu. Kalau tadi kan ceritanya kenapa bisa dapat ini, cerita soal UT, terus alasannya mau masuk itu gimana? Alasan mau masuk UT karena penawaran dari ibu itu sangat menarik. Dari kita bisa kuliah online. Kuliah online-nya itu kan bisa kapan saja, malam hari, kan kayak gitu bisa. Terus ada SPP-nya juga murah. SPP-nya murah tadi murah ya. sama maksudnya terjangkau lah buat kita. Terus pas sudah ke UT itu yang orang-orang di UT-nya juga sangat membantu kita kayak begitu, sangat membantu menjelaskan cara-caranya masuk dan tidak berbelit-belit, hanya ini yang penting kita minimal itu ijazah SMA saja. Minimal ijazah SMA ada udah bisa masuk ke UT gitu ya kan. Kalau Mbak Ningsi sendiri ini kuliahnya online ya? Iya, online. Itu gimana sih memanage waktunya Mbak Ningsi dengan mungkin ada pekerjaan di luar juga gitu? Iya. Kebetulan kan saya Mbak kerja pagi sampai sore. Terus sorenya itu disambung latihan. Karate ya. Itu setiap hari, hampir setiap hari. Liburnya itu Mbak hanya hari Minggu. Hari Minggu, setiap hari latihan karate. Iya. Hari Minggu aja yang libur. Wah. Ya begitu. Jadi saya ambil waktunya itu malam hari Mbak. Kuliahnya? Iya, kuliahnya malam hari. Jadi malam hari itu di situ saya buka diskusi, karena diskusi kerja tugas, ya di situ saya bagi waktunya. Terus kan sudah gampang Mbak, itu ada modulnya itu dari UT. Kita bisa pelajari dari modul itu, kita bisa atur waktu. Kalau saya sudah atur schedule-nya begitu Mbak. Jadi dalam sehari itu bisa ya kurang lebih 2 jam untuk pelajari modul. Ya tuh. Oke, baik-baik. Harus disempatkan waktunya. Iya benar. Jadi jangan terlalu sibuk juga, harus tetap belajar karena memang kan niat gitu ya kan belajar. Oke, luar biasa. Kepada Dadang lagi mungkin, Pak Dadang kalau Anda sendiri memanage waktu untuk kuliah di UT ini seperti apa Pak Dadang? Kemarin kan udah mau lulus ceritanya ya. Iya. Nah, kalau semacam itu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Alhamdulillah untuk memanage waktu sesuai harapan. Artinya yang membuat disiplin itu diri kita sendiri. Jadi saya menyesuaikan jam pelajaran atau jam mata kuliah itu sendiri sehingga sebenarnya kuliah di UT itu bisa di mana saja. Yang penting tersambung dengan koneksi internet. Gitu. Iya. Karena kita sudah punya modul. Ketika kita jadi mahasiswa kita sudah punya modul itu dipelajari.
jika ada kesulitan maka saya langsung mengkomunikasikan kepada dosen untuk meminta bimbingan atau membuat diskusi kecil dengan para mahasiswa lainnya. Jadi yang penting kita intinya belajar, entah belajar lewat orang lain, lewat modul, lewat internet, yang penting kita otodidak belajar dan terus belajar. Saya yakin ketika masa ujian kita tidak akan pernah kesulitan. Luar biasa. Terima Dan kasih. alhamdulillah selama kuliah ini tidak ada nilai C saya. Iya. Iya. Dari Mas Dadang ya, baik. Tadi sudah ada yang mencoba menelpon, boleh dicoba kembali di 081145020101. Sebelum kita sambil nunggu penelpon, saya kembali ke Pak Wijanarko ya. Iya. Tadi kan ini mungkin Mbak Nisi sama Mas Dadang juga sudah menceritakan soal pengalaman online, belajar online mereka gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak, ini apakah menurut Bapak lebih efektif mana belajar online atau tatap muka? Gitu. Kalau di Hotel sendiri kan tersedia tatap muka dan juga online. Tapi sebelum kita ke penelpon. Halo, selamat pagi dari Raja Wali 28, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Marlina di Desa Balongga. Apa kabar Bu Marlina? Jauh banget. Lama tidak berjumpa. Oke, mungkin Ibu Marlina ada yang ingin Anda tanyakan sama Pak Direkturnya langsung nih di Universitas Terbuka, silakan. Iya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan pemaparan ini. Yang saya ingin tanyakan begini, misalnya waktu di UT, terus setelah kuliah di Unpad, lantas putus. Apakah mata kuliah yang di sana atau bagaimana caranya? Apakah bisa diakui mata kuliah yang sudah pernah diprogramkan di universitas lain sepertinya di UNGAN? Nah, itu pertanyaan saya. Oke, itu saja Bu Marlina. Terima kasih Bu Marlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Bu Marlina. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah ini salah satu juga prinsip tadi Mbak Nana dan Pak Pula juga Bu Marlina tadi, bahwa prinsip UT itu adalah terbuka tadi ya. Jadi karena punya jasa SLTA ya, teman-teman yang ingin misalnya sudah pernah menempuh kuliah di perguruan tinggi tertentu, ingin karena sibuk bekerja tidak bisa kuliah di tempat itu, kemudian ingin meneruskan kuliah ya sampai bisa bekerja, maka UT ada yang namanya istilah alih kredit. Alih kredit Bisa ya berarti bisa ya. sekali, Wah, bisa sekali keren, ya. Ibu Marlina Jadi itu jawabannya. nanti akan diakui mata kuliah di tempat perguruan tinggi asal UT, yaitu nanti ada salah-salah juga ada, tapi jelas ini memudahkan dan itu banyak sekali Mbak Nana. Banyak sekali teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi tetap muka kemudian memindahkan, mengalihkreditkan mata kuliahnya ke UT kan. Oke. Ya, itu dapat ya, silakan kami menyediakan juga gitu. Bisa berarti ya. Bisa sekali. Positif jawabannya nih Bu Marlina, bisa. Jadi untuk lebih lengkapnya boleh dicek langsung ke, nanti kita kasih kontak person ya barangkali ya. Iya. Oke, buat tanya-tanya langsung gitu. Kayaknya nih Bu Marlina tertarik sepertinya. Silakan. Ya, oke, baik. Nah, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan saya tadi Pak. Seperti apa keefektifan belajar Oh, iya. online dan juga Baik. belajar tatap muka? Kalau membicarakan keefektifan tidak ada satu yang paling bagus ya. Jadi sebetulnya saling melengkapi. Misalnya kalau kita kuliah tatap muka, dan sekarang pun teman-teman di tatap muka, perguruan tinggi tatap muka semua kan karena pandemi Covid ini, Iya, betul. mereka mengalihkannya ke daring ya. Nah itu. Ya sama dengan UT juga. Sebenarnya kalau UT bicara, UT kapan daring ya? Loh, UT sudah lama. Dari dulu daring. Udah sebenarnya sejak kita 84 itu karena jarak jauh tadi, dulu belum ada internet ya. Dulu kita ada istilahnya pakai korespondensi, surat menyurat. Jadi mahasiswa itu di tempat jauh itu dikirimi surat dari kantor pos, ya PT Pos itu nanti mereka dikasih tugas, jawabannya dikirim lagi ke UT melalui pos lagi. Dulu seperti itu. Kemudian ada yang namanya pakai tutorial radio. Oh gitu. Dulu ada, kita radio juga ada. Kemudian melalui televisi juga ada. Nah, saat 2004 2005 UT memulai starting point untuk pembelajaran daring. Kita namanya adalah tutorial online. Nanti bisa tanya sama, tadi sudah disinggung ya Mbak Munir, namanya tutorial online, tutor namanya. Tutor. Jadi mahasiswa saat itu diajak untuk bisa ikut tutor gitu ya. Gitu. Nah, sekarang sudah berkembang. Jadi artinya kalau tanya UT kapan daringnya? Sudah lama. Sejak tahun 2004 pun sudah mulai memang tutor itu gitu ya. Ya, jadi
kalau efektivitasnya, kalau semua sama Mbak. Jadi sebetulnya mau pakai daring maupun luring juga sama saja. Tapi Sama. jelas tinggal bagaimana. Kalau daring itu kan harus punya juga apa tadi jaringan juga bagus Iya, ya. benar. Bagus. Nah teman-teman putih ya di daerah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, kalau dia masih punya masih bisa akses sinyal ya, sinyal jaringan, silakan masuk ke itu, bisa ke learning UT. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada jaringan sama sekali, maka UT bisa tadi yang namanya ada luring keluar jaringan. Jadi dia nanti baca modulnya, nanti ada tutorial bukannya juga ada. 3 kamera supaya Oke, baik, luar biasa. Baik. Kalau dari mahasiswanya langsung nih saya mau tanya, menurut Anda memang lebih efektif secara online atau tatap muka? tapi Mungkin cepat Mbak tidak Desi dulu berubah. boleh menjawab. Cepat tidak dirubah. Kalau menurut saya sih Oh Mbak bisa, Nana, tinggal di kalau dari saya sendiri switch Mbak, kan saya pernah juga sudah kuliah tatap muka Mbak. Tapi karena berbagai macam aktivitas, kerja, latihan, jadi semuanya tidak terrealisasi. Kadang masuk, kadang tidak Pak, kayak begitu. Nah dengan maksudnya saya sudah masuk di UT ini sangat membantu sekali Pak. Buat saya pribadi sangat membantu karena kembali lagi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Kita santai pun bisa baca Pak, kita lihat tutornya. Karena di aplikasi UT sendiri itu banyak ini Mbak, ada radionya, Oh, gitu. banyak TV-nya sekali juga. ya, ada TV-nya, banyak Pak, banyak Kak. Baik. Oke Mbak Nana, kayak Masing-masing gitu. seperti yang dibilang Pak Wijanarko tadi, ada kelebihannya masing-masing dan kekurangannya mungkin ya. Kalau daring seperti apa dan tatap muka seperti apa. Menurut pendapat Anda, Pak Dadang, seperti apa Pak? Iya, kalau menurut saya tergantung kondisi. Dua-duanya sangat bagus. Karena online juga bagus untuk memudahkan secara langsung. Tatap muka juga bagus karena saya juga butuh pertemanan secara sosial. Ketika kita bertemu dengan teman, dosen, itu interaksinya akan lebih kuat lagi. Berbeda dengan online. Tapi keduanya itu sangat bagus untuk proses pembelajaran dan dikondisionalkan dengan kondisi mahasiswa itu sendiri. Oh gitu. Ya. Oke, luar biasa. Yang nambahkan juga Mbak Nana ya. Jadi gini, yang online itu, nah teman-teman pada itu kan memang paketnya adalah yang tetap muka. Ya, Oh gitu. tetap muka juga dia bisa juga online juga bisa gitu. Nah, kemarin kita kena pandemi Covid, teman-teman yang harus tetap muka yang di daerah itu, yang di luar daerah yang itu tetap muka itu, mereka kan harus tutorial juga. Nah, makanya kemarin teman-teman tetap muka itu mereka dipindahkan ke web namanya. Tutorial web. Ya, kita pakai kemarin Microsoft Teams ya. Jadi tutornya itu di Palu misalnya, tapi mahasiswanya itu di Banggai Kepulauan, Bangkep, atau di Luwuk gitu ya, atau di Morowali. Jadi memakai itu aplikasi Teams tadi. Jadi langsung terbuka dengan tutornya. Yang gitu terbuka itu. Ya, memakai gitu. Nah, kemudian tadi juga disinggung juga Mbak Yuningsi tentang banyak macam aplikasi kita ya. Nah, ujian pun kami pun juga ada ujian online. Ada ujian online juga. Jadi teman-teman yang tidak bisa harus datang ke lokasi ujian, ya sudah saya bisa ujian online, bisa ada ujian juga bisa. Jadi mereka juga bisa memilih mau ujiannya tatap muka langsung datang ke lokasi ujian atau mau online. Mau online bisa. Bisa itu. Berarti ini sepaket ya tadi Pak ya. Maksudnya kalau mungkin orang berpikir kalau misalnya ngambil kuliahnya online aja nggak bisa tatap muka. Bisa juga, bisa silakan. Bisa mix ya gitu. Kita ada istilahnya blended tadi gitu. Tapi teman-teman semua tadi kita lihat bahwa jarak jauh pun juga tidak harus pakai online juga gitu. Karena memang kondisi lingkungan juga mempengaruhi. Kan tidak dipaksakan juga teman-teman yang nggak ada sinyal harus online kan gitu. Makanya UT tadi dengan prinsip jarak jauh tadi banyak media kita gunakan. Ya kalau misalnya sekarang lagi hebohnya adalah melalui daring, ya itu udah lama daring gitu. Gitu. Makanya sekarang mendadak semua daring semua gitu. Ya karena kan sih gitu. Karena ujian sekarang udah daring ya, ujian di perguruan tinggi gitu. Bahkan udah wisuda daring juga. Nah, Mbak Dana tambahan lagi tadi disinggung masalah modul ya. Jadi teman-teman semua, Family Nebula, modul UT itu ada juga yang bentuknya non fisik. Jadi kalau kita bicara modul itu fisik ya, tapi tadi nambahkan kita bisa buka namanya e-booknya, digitalnya. Jadi teman-teman itu tidak harus bawa buku tebel-tebel itu ya, sebesar itu ya gitu ya. Tinggal buka HP pun bisa, buka HP di mana aja bisa. Iya, teman-teman banyak pula yang ibu-ibu misalnya sambil masak
Sambil buka aja itu modul sambil masak bisa. Yang bapak-bapaknya kan sambil kopi itu ya baca bisa. koran sambil baca ibu juga Nah, ya. itu yang semua praktis semua. Semua praktis ya. Luar biasa Publik Nebula, begitu banyak kelebihan Universitas Terbuka Kota Palu yang mungkin Anda baru tahu saat ini juga ya. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap stay tune di One FM, The Hits Music Station. Di One FM, The Hits Music Station, kita kembali lagi di bincang-bincang spesial bersama Universitas Terbuka Kota Palu, biar lebih dekat gitu ya kan. Masih bersama Pak Direktur UT Palu, Pak Wijanarko, ada juga mahasiswa Mbak Ningsi dan juga Pak Dadang. Saya mau ke Pak Wijanarko lagi nih. Iya. Pak Wijanarko sebagai Pak Direktur, Iya. pasti tahu dong berapa sih jumlah mahasiswanya sekarang Pak di UT? UT. Wah, nih kalau masalah Ini ngetes nih. iya, nggak apa-apa. Biar ya teman-teman juga tahu. Karena memang gini maknanya. Masih banyak teman-teman masyarakat itu yang memang publik itu belum mengenal lebih dekat dengan UT. Karena tanggapannya UT itu negeri swasta sih kan gitu ya. Ya pemerintah nggak sih itu bagaimana sebaran mahasiswanya kan gitu ya. Nah begini, UT itu negeri ya, itu negeri teman-teman Nebula. Kemudian kita bicara jumlah mahasiswa kita sendiri. Kalau di pertama kita bicara UT Palu sendiri lah ya, usah jauh-jauh dulu. UT Palu sendiri kita kurang lebih di angka sekarang nih yang masuk aktif adalah sekitar di angka 4.000-5.000 mahasiswa. Lulusannya sampai saat ini sudah kurang lebih 17.000. Sudah 17.000 lulusannya alumni kita di UT Palu sendiri ya, cakupannya sudah Sultan ini. Nah kemudian kalau kita bicara UT secara nasional, nah sebarannya justru lebih besar lagi mana nah. Lebih besar lagi. Ya, jadi sampai dengan 2019 kemarin data kita menunjukkan jumlah mahasiswa UT seluruh Indonesia dan seluruh dunia, dan sampai dunia juga ya, itu kurang lebih 292.000, hampir 300.000 mahasiswa kita. Ya, kemudian berapa jumlah lulusannya sampai saat ini UT? Ya, UT kurang lebih 1,7 juta lulusan UT. Ya, nah sebarannya bagaimana? Tadi saya sampaikan karena kita adalah jarak jauh maka tidak terbatas di wilayah Indonesia saja. Kita ada di semua negara gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti bekerja di luar Indonesia bisa ambil kuliah di UT saja. Jadi gampang, tinggal menghubungi kedutaan kedubesnya negara masing-masing. Gitu Pak. Saya penasaran jurusan di UT ini apa aja sih? Wah jurusannya, kalau bicara jurusan nanti Mbak bisa ngobrol ya. Mereka tuh ngambil apa kan belum ya? Nanti bisa ceritakan atau kasih tahu kita informasinya jurusan apa aja sih yang ada di UT gitu. Tapi saya mau nanya soal agreditasi. Oke, agreditasi UT itu secara institusi adalah B ya. B. Kemudian teman-teman juga pengen tahu ya, Publik Nebula. Kira-kira ada nggak sih yang A di UT gitu ya? Karena UT udah lama, udah kompak sampai sekarang, ada nggak yang A gitu ya? Ada, kita ada yang A itu 7 prodi. 7 prodi ya? Jadi kalau saya sampaikan ada prodi manajemen, ekonomi pembangunan, kemudian administrasi negara, administrasi bisnis, kemudian sosiologi. Ini yang S1 ya. Kemudian yang D3 ada Mbak, D3 perpajakan. Ini sudah dapat A ini. Kemudian yang ke-7 ya tadi yang keenam adalah perpajakan, yang ke-7 diploma 4 kearsipan. Jadi 7 prodi ini dapat A. Nah kemungkinan, yang lain kita total ada 39 prodi ya. Jadi kalau 7 sisanya itu B ya, B ya. Jadi hanya satu yang masih C, itu pun prodi baru. Prodi baru karena baru ya. Itu. Jadi teman-teman Publik Nebula jangan khawatir masalah agreditasi. Itu secara agreditasi Ban PT kita ya. Kemudian ya, UT juga selalu diagreditasi, diaudit itu oleh namanya ISO, Jaminan Mutu Kualitas. Karena kita jarak jauh maka perlu diaudit oleh Jaminan Kualitas ISO. Alhamdulillah UT sendiri sudah punya jaminan ISO sendiri itu. Nah yang ketiga kita juga diaudit oleh namanya Lembaga Sertifikasi Internasional di bidang jarak jauh, yang namanya ICDA. Kita tuh ICDA itu adalah kumpulan dari semua program tinggi jarak jauh seluruh dunia, ya diauditlah oleh mereka kan itu, disertifikasi oleh mereka. Jadi jangan khawatir masalah agreditasi itu juga sudah secara internasional juga sudah diakui kan gitu. Baik, banyak sekali ternyata kelebihan dari Universitas Terbuka ini Publik Nebula ya. Dan buat Anda yang ingin lebih dekat lagi, langsung aja cari informasinya di Facebooknya
universitas terbuka ya, bisa juga di Instagramnya atau mungkin bisa langsung jalan-jalan ke alamat universitas terbuka saat ini gimana? Iya, ya teman-teman Pamit Bulan, karena mungkin gedung kita ini rusak akibat bencana ya. Jadi sementara kami di kantor ya, kantor kita itu di depan Citraland. Oh, depan Citraland. Jalan KM Mata Dinata. Jadi kalau teman-teman depan Citraland itu ada dua bangunan dari situ. Okay. Sementara Mbak, kita doakan semoga tahun ini UT bisa bangun kembali gitu. Amin. Kemarin di ini ya, di jalan apa sih yang di Jalan Pendidikan 2. Jalan Pendidikan 2. Iya, di tahun 2 situ. Iya. Oke, baik. Saya mau kembali ke mahasiswanya nih, Mbak Ningsi, santai Mbak Ningsi. Mbak Ningsi Iya, mungkin basicnya karate jadi nggak bisa. Itu ya, takut saya habis ini dipukul lagi. Oke, Mbak Ningsi, jurusan apa sih sebenarnya? Dari tadi saya harus nanya ini dulu, jurusan apa? Kalau saya sendiri menena dari ilmu hukum. Oh, ilmu hukum gitu. Ambil ilmu hukum. Biar ada yang nggak taat hukum, pukul gitu, biar karate. Oke, selain jurusan hukum apa aja sih jurusan-jurusan di UT? Jurusan di UT itu ada manajemen, akuntansi, ada FKIP, kerja PAUD, PSD, ya masih banyak lagi. Banyak ya? Mungkin tadi ada beberapa prodi. Prodi apa aja? Prodinya? Ya tadi yang 39 Mbak. Yang 39. Oke, baik-baik. Komplit. Banyak benar, banyak kan Mbak. Banyak ya, bisa disebutin satu persatu, pokoknya banyak nih publiknya pula. Nah, saya mau ke Mas Dadang lagi. Ini gimana biar caranya biar kita belajar di UT itu sehingga bisa berprestasi? Oh ya, baik untuk Politika Gula, bagaimana untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Pada dasarnya yang pertama niatkan dulu kita untuk belajar. Kemudian yang kedua, untuk menentukan prestasi itu kita harus bisa mengukur diri. Untuk mengukur itu kita harus rajin berkompetisi supaya tahu kemampuan kita itu sampai di mana. Kalau kita hanya belajar membaca buku dan seperti itu saja, kayaknya kurang kreatif. Nah, diharapkan mahasiswa itu memiliki jiwa kreatifnya sangat tinggi, inovatif, kritis, itu sangat diperlukan. Karena mahasiswa itu adalah masa depan bangsa. Kalau mereka menjadi mahasiswa yang produktif, insya Allah negara kita akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan bisa membangun Kota Palu pada khususnya, karena kita berada di Kota Palu. Betul. Setuju banget kalau itu. Nah, Pak Wijanarko itu kembali membahas soal prestasi tadi yang kayak dikatakan sama Pak Dadang. Apakah mahasiswa yang punya prestasi di tingkat nasional ya misalnya, dapat reward nggak kalau di UT sendiri? Wah, betul ya, nih tanya aja nanti sama Pak Dadang ya. Kita ke penelpon dulu boleh? Oke. Halo, selamat pagi dari Raja Wali 28. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan sedikit monitor radionya Pak, biar tidak terlalu. Iya, kecilkan sedikit. Ini dengan Mbak Nana, ini dengan Bapak siapa? Ini dengan Bapak siapa? Pak Sulan ya? Pak Sulan di Sibowi. Iya, masih ingat dong Pak Sulan. Pak Sulan, kita lagi bincang-bincang sama teman-teman dari Universitas Terbuka nih. Mungkin Pak Sulan ada pertanyaan buat teman-teman dari kita lagi ngebahas soal kelebihan dari Universitas Terbuka Kota Palu. Mungkin Pak Sulan berencana buat kuliah lagi gitu? Oke. Oh ya udahlah, nanti bisa konsultasi juga di UT gitu, gimana cara menjadi petani yang baik gitu ya. Oke, baik Pak Sulan, mungkin terima kasih. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita bisa tutup dulu teleponnya. Sama-sama Pak Sulan. Amin. Di UT ada di bisnis. Di UT ada ya? Oke, baik. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo? Oke. Nah, publik Deplo, buat Anda juga yang ingin bertanya, silakan di 0811 4502 101. Kembali ke Pak Wijanarko. Soal pertanyaan saya tadi. Kalau mahasiswa yang punya prestasi di tingkat nasional itu dapat reward apa dari UT? Ya, seperti yang Pada kemarin pakai apa ya? Jadi yang jelas UT akan memberikan reward. Bisa dalam bentuknya adalah
bantuan ya, bantuan SPP dan juga piagam gitu ya. Itu maknanya. Makanya teman-teman memang di UTPAL khususnya kita dorong untuk terlibat dalam kegiatan mahasiswa. Apalagi nanti tiap tahun sekali kita ada namanya diskusi seni. Ya, jadi diskusi itu adalah diskusi ilmiah dan seni tadi dilombakan seluruh mahasiswa UT seluruh Indonesia. Tahun kemarin kita di Jakarta. Ya, karena kebetulan tahun ini karena pandemi, harusnya memang bulan Agustus itu teman-teman dari UT Palu itu berangkat ya. Kita ada 16, kalau kemarin ada 13 cabang olahraga dan seni. Nah, sekarang itu karena pandemi Covid maka lombanya memakai virtual. Ya, ikuti teman-teman juga silakan teman-teman UT khususnya bagi punya bakat silakan hubungi UT Palu nanti kita akan sampaikan cabang-cabang perlombaannya. Baik. Saya langsung ke mahasiswanya kalau gitu. Secara singkat mungkin udah dapat penghargaan apa kemarin dari UT? Ya. Silakan deh, Pak Dadang aja dulu yang lebih dekat dengan mic-nya. Yang pertama banyak sekali penghargaan yang saya terima, diantaranya 3 semester SPP dibebaskan. Wih, 3 semester SPP. Kemudian karena saya menunggu wisuda ini, jadi awalnya programnya saya berangkat wisuda ke Tangerang gratis dengan transportasi udara, semuanya dengan hotel dibiayai oleh UT Pusat. Wah, luar biasa. Kemudian saya selama waktu di Tangerang juga, waktu kompetisi, sudah 2 kali saya kegiatan ikutan nasional ini. Alhamdulillah semuanya difasilitasi dengan sangat baik, dikasih uang jajan juga, bukan sedikit, jutaan loh gitu ya. Alhamdulillah, jadi sudah kuliah yang murah tapi kok sangat wow gitu, dan ini harus ditahu semua oleh calon mahasiswa. Keren ini. Ini sangat keren menurut saya. Kalau Mbak Ningsi sendiri apa yang sudah Anda terima kemarin Mbak Ningsi? Begini Mbak Nana, kebetulan saya masih mahasiswa Oh baru. gitu, oke. Ya. Jadi untuk mengikuti kompetensi mewakili nama UT itu nanti Mbak. Nanti ya? Ya, sebenarnya tahun ini banyak Mbak, cuma karena COVID semuanya tertunda. Jadi kayak gitu. Ya kita doakan aja deh semoga Iya. cepat berlalu pandemi ini dan Mbak Ningsi bisa ini lagi Iya. berprestasi dan bisa dapat reward dari UT pastinya ya. Iya Mbak Nana, pasti. Sip, kita punya maksudnya kita punya penanya dari WhatsApp. Ada Firman di sekitaran Biromaru. Apa persyaratannya nih untuk masuk ke UT? Terus ada Nurhalis Bitondo. Apakah ini juga terbuka untuk pendaftar non sarjana? Mungkin langsung bisa dijawab sama Bapak Wijanarko. Iya, yang pertama ini ya syarat pendaftarannya gampang sekali ya, tentang yang penting itu adalah punya ijazah SLTA minimal SLTA. Entah itu kapan lulusnya ya, mungkin SLTA dan sederajat SMK aliyah atau kalau dalam pesantren itu muadalah silakan saja. Nah, bagaimana kalau dia D1, D2, D3 bisa? Nanti ada istilah ada kredit tadi. Teman-teman yang pengen D3-nya adalah misalnya akuntansi, misalnya pengen kuliah S1 akuntansi itu bisa, nanti dipindahkan, dialihkan mata kuliah D3 akuntansi yang sebelumnya ke UT. Jadi ya, bisa itu ya. Nah tadi yang pertanyaan selain ijazah, yaitu aja utamanya yang kedua yaitu mengisi formulir gitu ya. Nah teman-teman kalau ingin cepat dan praktis ya memang daftarnya pakai online gampang. Nanti ke www.sia.ut.ac.id, nanti itu ada cara pendaftaran seperti apa. Oke. Nah yang kedua tadi pertanyaan tentang apakah ada syarat untuk yang non sarjana ya. Kebetulan UT itu juga tidak hanya S1, kita punya S2, S3. Nah kebetulan S3 itu juga baru buka tahun kemarin ya. Nah jadi teman-teman pendengar itu kalau kan saya udah S1 Pak, bisa nggak saya S2, S3? Ada ya sekarang ada sekali ya. Nah di S2 sendiri kita ada 6 prodi. Kalau yang S3 kita baru buka 2, doktor bidang manajemen dan doktor ilmu publik gitu ya. Itu mana? Oke, baik. Semoga tadi pertanyaan dari Andi di Biromaru dan juga Nurhalis di Sultan Nonton sudah terjawab juga. Dan Kubik Nebula kita masih punya sedikit waktu lagi. Saya masih punya beberapa pertanyaan juga nih khususnya buat Pak Wijanarko ya. Mungkin yang terakhir Pak Wijanarko, harapan Bapak pada mahasiswa UT khususnya untuk UT Palu sendiri. Ya, baik Mandala dan Pak Nebula di mana dia berada. Jadi harapan saya buat teman-teman mahasiswa UT Palu khususnya yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dadang dan Mbak Ningsi tadi, jadi motivasi untuk maju itu harus ditamakan. Jadi kalau kita punya niatnya motivasinya kuat, kemudian cara belajar juga efektif, ya insya Allah dimotivasikan kita pun lulusnya tepat waktu gitu ya.
Itu aja Mbak Amran. Oke, baik, terima kasih Pak Wijanarko. Iya. Selanjutnya saya mau dengar harapan dari Mbak Ningsih sebagai mahasiswa di UT sendiri. Baik Mbak Nana, kalau harapan saya sendiri Mbak tidak perlu panjang lebar. Harapan saya itu karena kita di UT ini Mbak dituntut kualitas kita sendiri, dari kita belajar mandiri. Jadi di situ kita bisa mengasah otak kita sendiri Mbak. Di situ dilihat kualitasnya kita. Jadi saya berharap keluar dari UT dapat menjadi contoh yang baik dan sukses dalam karir dan pekerjaan. Luar Amin. biasa. Mungkin Pak Ningsih ya. Iya. Terakhir buat Pak Dadang, mungkin buat ini kan udah mau lulus juga nih. Terus kan bakal ada calon mahasiswa baru. Siap. Pesannya apa? Oke, baik. Publik Nabila bagi calon para mahasiswa UT, ayo belajar dari sekarang. Jangan berhenti, jangan pekerjaan itu jadikan alasan untuk tidak belajar. Belajar dan belajar karena masa depan ada di tangan Anda sendiri. Insya Allah jika kita sudah memiliki ilmu, apapun akan dimudahkan. Allah akan angkat derajat seorang jika kita selalu belajar. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali pagi hari ini Publik Nebula, dan untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di via telepon dan juga WhatsApp tadi bersama teman-teman dari Universitas Terbuka Kota Palu. Dan saya rasa Anda juga sudah mungkin saat ini sudah lebih mengerti dan tahu sebenarnya Universitas Terbuka ini seperti apa dan kelebihan-kelebihannya yang begitu banyak tadi yang sudah kita bicarakan. Baik, sekali lagi terima kasih dari Sarang Raja Wali Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kepada narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Kita jumpa lagi insya Allah di lain waktu. Insya Allah Mbak. Dan Publik Nebula, untuk Anda yang masih di luar FM The Hits Salam Music. buat teman-teman. Oh iya, silakan. Lupa nih, mau kirim salam dulu. Iya, Silakan. terima kasih. Saya mengucapkan salam buat teman-teman seperjuangan saya pribadi, teman-teman Linaritas, Ibu Ayu, Ibu Nur Jihad, Pak Fahindin, kemudian Ibu Dia Kusuma, Ibu Ani, Ibu Rinurani. Terima kasih sudah berjuang bersama kami. Insya Allah kedepannya kita akan mempererat hubungan silaturahim kita dengan nuansa yang berbeda. Oke, luar biasa. Terima kasih UT, terima kasih sudah memberikan apresiasi. Sukses selalu untuk UT. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Ningsih ada mau kirim salam? Calon suami. Teman-teman aja. Oke, Mbak Nana, saya mau kirim salam saja buat teman sama seperjuangan ilmu hukum. Semoga kita selalu nilainya kita bagus-bagus terus. Amin. Terus saya mau terima kasih buat Ibu Sarita juga dan buat Bapak. Terima kasih untuk bimbingannya, terima kasih untuk bimbingan selama ini, karena semua bimbingan yang diberikan itu sangat memudahkan kita untuk mengikuti perkuliahan di UT. Oke, Calon baik. suami. Terima kasih ini buat Anda para calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka nanti ya. Semoga Anda bisa lebih fokus juga nanti dan bisa lebih mengasah prestasi atau bakat dalam diri Anda biar nanti bisa dapat reward nih dari Universitas Terbuka. Oke, baik, sekali lagi terima kasih narasumber yang sudah hadir pagi hari. Terima kasih Pak Wijanarko. Iya, sama-sama, Nana. Sama-sama, terima kasih Pak Dadang pagi hari ini, dan Publik Nebula saya pamit dari Raja Wali 28 mewakili narasumber. Selamat pagi dan sampai berjumpa.